Halo Sobat Otoba Garage, bertemu lagi dengan kita. Saya Adit di episode kelima. Kita akan bahas motor yang mungkin Sobat udah lihat nih. Sekarang ada Royal Enfield. Nanti akan kita bahas lebih lanjut dengan pemiliknya. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Halo Sobat Otoba Garage, sesuai janji saya di awal tadi, kita akan bahas satu buah motor nih. Beda sih daripada yang biasanya. Kita sekarang udah ada di daerah Citerep, di rumahnya Om Fiska. Om Fiska, apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Selama pandemi kerja di rumah atau gimana? Di rumah. Di rumah terus ya? 2 tahun. Hampir 2 tahun di rumah ya? Berarti emang rata-rata semua orang nih sekarang udah kerja di rumah nih ya? Yap. Nah, kita bahas motor nih Om. Ini di depan nih motor apa nih Om? Boleh dijelasin nggak? Ini Royal Enfield Black Steel. Oh, Steel Royal Black. Enfield. Ya. Steel Black. 500 cc. Oh, 500 cc. Ya. Tahun berapa nih Om? Ini tahun 2019. Tahun 2019. Oh, cc-nya gede juga 500 ya. Ya, 1 silinder. Oh, tapi 1 silinder Sobat. Jadi suaranya emang agak besar tapi nggak ngisi gitu ya. Emang suaranya gede juga ya. Betul, betul. Iya, iya. Ini emang joknya 1 ya? Joknya 2 sebenarnya, cuma yang satu saya lepas. Oh, joknya 2. Dan ini pun bukan Oh, yang ini custom. bukan yang genuine, ini custom. Ya. Oh, joknya Yang aslinya custom. saya taruh di dalam biar Oh, yang aslinya ada awet. ya? Oh, jadi sekarang motornya emang cuma bisa buat sendiri nih Om Fiska ya? Kecuali nanti kalau ada acara couple riding sama istri baru saya pasang. Oh, kalau ada riding sama istri baru dipasang. Iya. Emang dipakai harian atau Enggak. buat simpenan sih? Enggak, sebenarnya ini buat seru-seruan aja sih. Oh, buat seru-seru. Paling dipakai touring sama tetangga kompleks. Oh, buat riding Buat pagi, riding ngopi atau gitu ya? kadang touring keluar kota gitu ya. Ha. Ke kantor mungkin ya sekali-kali aja sekalian manasin gitu. Oh, kantornya di daerah mana emang? Di Sudirman. Oh, kantor daerah Sudirman, rumahnya di Citerep. Oh, lumayan jauh Lumayan. ya. Ini pasti Sobat Otoba Garage juga ada yang nanya nih, kayak biasa nih. Boros nggak nih Om Fiska? Alhamdulillah ini irit banget ya, sekitar 135 atau 38. Oh, 135, 138. Dengan kapasitas mesin yang 500 cc, menurut saya ini tergolong irit. Tergolong irit lah ya. Iya. Tapi itu kapasitas bensinnya berapa liter itu? Kayak gede juga ya? Waduh, ini berapa ya? 14 kalau nggak salah, 14 sampai 15 Oh, gitu. 14 sampai 15 liter ya? Betul. Oh, berarti ya dengan cc 500 cc ya lumayan irit lah ya. Iya. Ya memang kalau sekelas udah motor-motor 500 juga kadang-kadang kita juga udah nggak mikirin bensin juga sih. Yang penting juga stylish, kemudian juga Iya. ya tenaga sih, lebih nyari tenaganya. Nah, ini kan Royal Enfield ini kan jarang nih di jalan ya. Ini kalau maintenance mesinnya gimana sih Om Fiska? Mungkin ada yang apa yang tahu gitu. Maintenance karena ini mungkin baru umur 2 tahun, belum terlalu banyak yang diganti-ganti ya. Paling servis rutin aja saya biasanya sih datang ke dealer untuk servis atau Royal Enfield itu punya ini sebenarnya hotline untuk dia punya datang ke rumah. Oh, bisa datang juga Bisa ya? datang, ada home service. Atau kita ke ininya, ke dealernya. Betul. Dealernya di mana sih? Dealernya ada di Cibubur yang dekat sini, Cibubur sama Depok. Oh. Sebelumnya di Bogor ada, cuman karena ada perpindahan ATPM dari DMI ke Nusantara, yang di Bogor itu dealernya udah tutup. Oh, tapi emang berarti ngambilnya di dealer itu ya waktu itu ya? Waktu itu diambilnya di Bogor. Oh, tuh ngambil di Bogor. Oh. Ini olinya berapa liter? Sini gede banget ya. Kalau ini berapa liter nih Om Fiska? Hampir 3 liter ya, 2,7-an apa. Oh, setiap berapa kilometer gantinya Om Fiska? 1000. Oh, 1000 berarti standar ya? Standar. Kayak ya motor-motor lain gitu. Ya Ya. 1000 kita udah ganti. Cuman ini bedanya 3 liter men.
3 liter, sekali ganti 3 liter ya. Tapi emang nggak aneh juga sih, mesinnya gede sih, 500 cc kan. Iya. Kamu mobil saya juga sedikit ada pernah touring. Paling jauh dibawa kemana ya misalnya? Paling jauh ke Lampung. Wah, jauh banget men. Ke Lampung itu nyebrang tuh ya. Berdua sama istri atau Enggak, sendiri? sama community. Kita punya community namanya GP1 Moto Club. Oh, jadi Royal Enfield ini ada komunitinya. Oh, enggak. Oh, bukan khusus Royal Enfield. Oh, semua motor. Tapi campur. Oh, motor apa aja Mas? CC semua? Kebanyakan sih NMAX. Oh, kebanyakan NMAX. Kebanyakan NMAX. NMAX. Oh, gabungnya di NMAX. Berarti CC paling gede sendiri kan? Paling gede. Paling gede sendiri bertenaga nih. Ke Lampung waktu itu ya. Berarti ke Lampung jauh juga ya? 3 minggu lalu. 3 minggu ya? Oh, berarti baru ya. Gimana sih itu Mas experience dibawa ke Lampung dengan motor kayak gini kan? Kalau yang NMAX kan notabene memang dia motor nyaman ya, maksudnya motor buat harian. Nah, kalau ini dibawa gimana sih Mas? Pengalamannya? Nggak ada masalah, enak sih karena ini handlingnya juga ya karena mudah dikuasai lah ya. Kemudian untuk jalan yang trek aspal gitu nggak ada masalah sebenarnya. Oh, nggak ada masalah ya, enak aja dipakai. Dan saya tuh biasanya kalau touring itu spesialis bawa kamera. Oh. Kamera handphone, jadi begini, ya walaupun satu tangan, motor ini bisa tetap diambil stabil. Betul. Oh, tetap stabil ya. Padahal kalau dilihat kayaknya besar gitu ya, bertenaga, tapi tetap bisa stabil ya Mas di perjalanan ya. Stabil. Tapi dari mesin tuh panas nggak sih Mas? Kan itu jalan jauh tuh. Kalau jalan jauh selama masih moving gitu ya, Selama masih bergerak. masih bergerak harusnya sih nggak masalah. Tapi kalau udah kena macet, 1 jam macet aja udah terasa panas nih itu di men kaki ternyata ya. men kalau motor Kalau nggak pakai gede. sepatu boot. Iya, makanya kenapa mungkin sobat Otobike Garage di rumah kalau ngelihat orang-orang pakai motor CC yang minimal 500, dia kadang pakai sepatu boot. Betul. Menghindari itu kali ya, panas dari mesin kali ya. Panas dari mesin. Bukan untuk gaya-gaya doang sih, cuman memang kebutuhannya seperti itu ya Mas ya? Iya, kalau enggak dia tuh ticking, tik gitu bunyi. Oh, di mesinnya? Di mesinnya. Itu tandanya panas kalau kayak gitu? Panasan, overheat. Oh. Karena dia sistem pendinginnya kan pakai airflow. Jadi pakai ngandelin airflow. angin. Iya, angin, ambil angin ya. Jadi kalau misalkan dia macet ya jelas anginnya pasti berkurang ya, gitu ya. Oh, gitu. Itu kalau misalkan udah panas, yang kita lakuin apa tuh Mas? Ya paling kita menepi dulu, kemudian kita istirahatkan 15 menit, kemudian kita jalan lagi sih udah normal. Oh, jalan lagi udah mulai dari awal lagi gitu ya, normal. Iya. Asal ya jangan macet gitu ya. Betul. Nah, ini mungkin motor gede gini juga pajaknya ini mahal gak sih? Ini soalnya pasti 500 Tergantung cc ya, kan? itu tergantung kita punya motor berapa kan progresif ya. Betul, Kebetulan progresif. saya ini motor kedua, Nah, kena pajaknya itu sekitar 2,5 lebih lah. wah, 2,5 juta. sama kayak apa ya? Sama kayak mobil ya. Agia ya? Mobil itu apa yang low price itu? LGCC. Iya. Mungkin harganya hampir sama ya. Ngopi dulu, ngopi. Iya. Mahal juga sih. 2,5 juta. Itu kalau yang nggak progresif berapa sih Mas standarnya? Nah itu saya agak kurang tahu ya. Paling sekitar 2 juta, 1, sekian. 1 koma ya? Mungkin kalau sobat Otobike Garage yang di luar sana tahu ya, progresif itu perhitungannya berapa ya? Ntar bisa dikurangin aja deh. Ini progresifnya kan 2,5 ya? Iya. Mungkin nanti kalau mau tahu standarnya berapa ya, ntar mungkin bisa dicari tahu sendiri kali ya. Bisa dikurangin aja. Tapi ya lumayan mahal sih ya Mas ya, 2,5 juta. Lumayan. Ya, kayak mobil aja itu sih bener-bener. Berarti emang dipakainya emang jarang ya Mas? Ya, tapi pernah dipakai ke kantor ya itu doang ya? Pernah Jarang-jarang. 2 kali. Oh, 2 kali ke 2 kali kantor. doang. Itu kalau di kantor parkirnya di mana nih? Soalnya kalau di mall-mall kan yang udah CC segini biasanya di tempat ini Campur sama motor-motor lain. Oh, dicampur di Ya, motor. nggak masalah sih. Di Jakarta nggak kayak gitu ya di kantornya ya. Benar-benar. Sama apa ya? Ada yang dirubah nggak sih Mas? Atau memang standarnya seperti ini? Selain jok ya, tadi kan kita udah bahas jok tuh. Nggak ada sih. Saya sih pengennya semuanya orisinil ya, kecuali ada beberapa part yang mungkin saya sesuaikan, kayak misalkan knalpot saya ganti. Oh, knalpotnya ini udah custom? Udah custom, betul. Aslinya? Aslinya saya taruh. Tapi suaranya gede juga atau? Enggak, lebih halus. Oh, suaranya lebih Jadi halus. ya tujuan saya ganti knalpot ini ya biar ada suaranya lebih gahar dikit ya. Yang kedua ya biar nanti yang aslinya itu nggak rusak lah. Oh Jadi saya iya taruh. benar, kelihatan looknya masih orisinil, tapi ya barang-barangnya masih ada lah yang original gitu ya. Iya, kemudian ini jok. Aha. Jok saya ganti karena jok juga pertimbangannya itu pasti suatu saat dia rusak kan. Betul. Tapi nyaman nggak sih Mas ini, maksudnya aftermarketnya ini? Nyaman, enak.
secara ini apa namanya posisi duduk itu juga nyaman. Oh, posisi karena duduk mungkin juga saya nyaman. posturnya tinggi ya. Ya, betul, Nah, betul. Pas banget sih sama posisi. jadi nggak ada masalah Mas Rizkan. dari Betul, sisi betul. apa namanya bentuk gitu. Nggak masalah. Nah, mungkin harus sih tadi kita bahas di awal ya. Ini harganya berapa sih dong bisa nih? Ini gue nggak tahu ya kalau 500 cc ini kemarin soalnya kita sempat bahas sebelum ini ada di episode ke 4 itu ada Benelli, harganya di 41 sih. Ini mahal nggak nih, Om Fiska? Waktu saya ambil itu sekitar 106.700. Wah, udah di angka 100 kan. Pantesan pajaknya juga sama kayak mobil low price ya. Harganya sama. Tapi kalau sekarang sih udah sekitar 100 untuk area Bogor ya, 126 kalau nggak salah. Naiknya cepet juga ya, puluhan ya. Hampir 20 juta. Iya, hampir 20 juta sendiri ya. Iya. Kenapa milih Royal Enfield ini dan jenisnya yang ini? Karena maksudnya gini loh. Dengan budget segitu sebenarnya banyak pilihan motor lain kan. Iya. Dengan CC juga mungkin so far ya hampir sama lah. Kenapa pilih ini, Mas? Sebenarnya saya memang tertarik sama motor klasik ya, dari awal. Pada saat 2016 awal itu kan ya Royal Enfield kan masuk ke Indonesia. Dan di situ saya udah kepincut itu, udah naksir. Nah, saya dengan harus ini beli motor ini. Nah, cuman karena pada saat itu saya harus kerja di luar ya. Saya baru merealisasikan sekarang karena nggak ada yang ngurus di tahun juga mungkin ya. 2019. Oh, 2019 itu ya. Ini dari baru kan berarti ya, Om? Dari baru. Sebenarnya udah kepingin udah lama, cuman karena mungkin nggak ada yang ngurus nanti ya, begitu saya balik sini ya saya beli. Betul. Ini apa ya, kalau motor gini kan yang tadi kita udah bahas kan memang jarang nih di jalan. Sempat kepikiran nggak sih kalau ada masalah nanyanya kemana selain ke dealer gitu kan? Kadang-kadang kalau misalkan kita beli mobil Avanza, kita sebut merek aja Toyota Avanza, kita tahu nih, oh karena udah ada banyak yang punya, kadang-kadang kalau ada kendala kita bisa tanya gitu. Iya. Nah kalau ini kemana nih? Referensinya apa gitu? Paling ke bengkel ya, di hotline-nya bengkel. Oh, hotline-nya. Atau saya juga ada ikut grup. Oh, khususin. Enfield. Oh, Paling khususin. saya bisa tanya di situ lah. Iya, bener sih. Memang kalau kalau punya motor-motor kayak gini memang kitanya harus lebih lebih terbuka sih ya, Mas ya, untuk bergaul juga agar kalau ada masalah sedikit kita tahu apa yang mau dicari, terus penyelesaiannya seperti apa gitu. Harusnya di bengkel biasa juga bisa karena ini kan cara kerjanya sama, prinsipnya. Karburator atau itu sih? Ini udah injeksi. Oh, ini udah injeksi. Oh, iya, besar sekali ya, mesinnya emang besar sih. Tapi pernah nggak paling kilometer kecepatannya paling cepat tuh berapa? Paling 110 yang pernah saya alami ya. 110 km per jam. Itu pun dengan kondisi getarnya itu udah luar biasa. Oh, kalau dibawa kenceng getar. Apa karena jalanannya? Enggak, karena tipikal dia itu bergetar. Getarannya itu sangat tinggi. Oh, getarannya sangat tinggi. Nah, konon katanya sih desain motor ini disesuaikan sama motor terdahulu, jadi getarannya tinggi, kemudian looknya seperti masih dipertahankan. Ya. Maksudnya dari rasanya sampai dengan dulu mungkin dulu kan memang klasik ya. Terus ada di zaman sekarang di tahun 2000 ini kan 2019 klasiknya tetap dapet. Kita ngerasainnya jadi bukan cuma looknya nih sobat, tapi juga kita merasakan motor-motor dahulu itu seperti apa. Ini kan kalau kita lihat kayak zaman-zaman Hitler kayaknya dulu ya. Zaman perang. Buat perang men, motor buat perang men. Motor perang. Motor perang nih dulu ya, zaman-zaman Hitler pakai ginian tuh pasukannya kan. Sekarang buat kerja nih. Wah, dunia perbankan nih bawa ginian sekarang kerjanya gitu. Ada rencana nggak sih, Mas? Maksudnya kan biasanya, wah gue udah puas nih, ada rencana buat nyari yang lain apa? Kalau misalkan mau beli lagi, ada rezeki mau yang sejenis dengan merek yang sama atau seperti apa? Saat ini sih belum, ya karena dipakainya juga jarang sih. Bener ya. Paling buat seru-seruan aja. Iya bener, buat seru-seruan. Jadi belum ada ini ya, belum ada rencana nanti. Mudah-mudahan dalam waktu dekat saya pikirkan. Ya, nah itu rezekinya lagi sih, Mer ya, bener-bener rezeki. Ini nggak ada ini ya pikiran untuk dijual apa gitu? Aduh, sayang ya Mas ya? Ya ini ikonik soalnya. Ikonik sih bener. Tapi boleh tahu nggak sih kalau motor jenis ini nih ya, Royal Enfield ini yang Mas Fiska punya nih, harga secondnya ada nggak sih? Atau lebih naik atau? Harga second untuk tahun ini, untuk tahun yang sama itu sebenarnya kalau yang saya lihat beberapa referensi di sosial media atau di iklan gitu ya, itu seharga dia beli. Oh, ya, stabil. Sekitar 100-an lah, 105 gitu.
stabil ya, Mas? Oh, mungkin sobat Otobageres kalau ada yang minat untuk nyari secondnya, ternyata harganya sama yang baru ya, Mas? Enggak, harganya pada saat harga beli. Sekarang itu yang harga barunya udah naik. Karena udah naik. Harga yang secondnya, harga barunya waktu 2019. Iya. Ya, ya masih mahal sih ya, Mas Masih ya? mahal. Masih mahal sih. Ya mungkin kalau sobat Otobageres untuk motor kedua buat dipakai hobi ya, mungkin bisa jadi pilihan sih, ya Mas ya? Iya. Tapi kalau dipakai harian kayaknya nggak rekomen atau gimana, Mas? Lihat jam lah ya. Oh. Kalau mau enak jalannya itu ya berangkat subuh, ntar pulang malam banget gitu. Jadi waktunya dipikirin lagi tuh. Iya, Jangan siang-siang ada macet di jalan deh. Kalau barengan sama yang lain kerja, udah pasti nih. Overhead ya? Ada overheatnya lah. Oh emang notabene memang karena dasarnya motor ini memang mungkin nggak untuk di siklus yang kayak di Indonesia gini kali ya, Mas? Nggak juga, mungkin karena perjalanan dari rumah ke kantor saya jauh. Jauh ya? 40 km. Dan di antara perjalanan itu kan ada macetnya tuh. Betul. Itu kendalanya di situ ya. Kalau misalkan jarak tempat kerja 2 kilo, 3 kilo, ya worth it lah. Worth it ya. Tapi kalau macet kayaknya enggak ya, Mas? Iya, macetnya agak. Tapi seru sih kalau macet itu. Iyalah, seru lah pasti lah orang bawa motor sendiri yang lain. Banyak yang liatin. Iya, men. Yang lain mah Mio kan yang lain. Ini dia sendirian, men. Gitu. Kayak di lampu merah gitu. Dengan suara yang lumayan ngebas kayak gini kan. Betul. Kadang-kadang orang ngeliatin terus ngajakin ngobrol gitu. Bener. Tapi sih satu lagi sih, Mas, bawa motor gini mungkin perlengkapannya harus ini ya, karena motornya cc-nya gede kan, jadi mungkin nggak bisa sembarangan juga ya. Kalau orang-orang mungkin ada yang sembari ngerokok di jalan atau apa, kita ini mungkin ini banget ya, standarnya banget ya kalau di jalan apa gimana? Ya, karena saya selalu safety. Nah itu, safety nomor satu. Harus apapun jenis saya motornya. tutupin. Gitu ya? Biar nggak kelihatan siapa yang bawa. Jadi penasaran, wah ini motornya dong orangnya siapa ya gitu. Nah ini sekarang kita ketemu sama orangnya nih. Mungkin kalau ada yang pernah ketemu motornya, ini jalannya mungkin dari Citerep. Biasanya lewat mana, Mas, kalau ke kantor? Citerep, ke Pasar Cibinong, terus kemudian ambil Jalan Raya Bogor, kemudian Margonda, Mampang. Nah itu sepanjang jalur itu, kalau ada yang pernah lihat ini motor, ya ini yang punya. Ya. Karena saya pakai hitam semua, karena motornya juga hitam. Ya. Galak ya. Dari helm, jaket, celana, lebih serem tuh. Waduh, ini sekarang orangnya ada di sini, duduk di sini. Gitu. Oke, Om Fiska, overall dari selama memiliki motor ini dengan penggunaan, kemudian juga sudah merasakan maintenance seperti apa, puas atau enggak sih? Saya sangat puas. Ya. Dengan motor ini sangat puas. Motor ini. Dan dari after sales-nya juga gimana, Mas? After sales ya dengan ATPM yang baru itu juga lebih bagus lah pelayanannya. Lebih bagus pelayanannya ya. Dan nggak sulit ya? Iya. Nah, sangat mungkin kooperatif. Betul. Ada perlu apa ya tinggal telepon. Iya, telepon. soalnya mungkin sobat Otobageres di luar sana mungkin berpikirnya takutnya susah kan, after sales-nya susah, kemudian nyari barangnya juga susah, ternyata enggak ya. Iya. So far puas. Mungkin itu aja Om Fiska yang kita bisa obrolin. Nanti kita bisa ketemu lagi di lain waktu, Om Fiska. Oke, siap. Thank you banget nih. Kita udah mampir lagi ya. Pasti nanti mudah-mudahan Om Fiska ada rezeki beli motor lagi biar kita review lagi. Amin. Sampai di sini dulu sobat Otobageres. Jangan lupa untuk di-subscribe, kemudian di-share dan di like video ini. Thank you.